bisa nanti diulang lagi di rumah dan bisa juga nanti disimpan recordnya. Itu saja mungkin Mbak Winnie. Terima kasih banyak. Suatu saat siapa tahu bisa mengundang secara offline. Kita nanti bisa bertemu di Bengkulu. Itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada mahasiswa, pengelola, dan narasumber. Semoga kuliah ini berjalan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Windy, maaf ya sambilan ini ya, sambilan nanti, sambilan dengar conference, sambilan nanti dengar materi yang Mbak Windy. Nggak apa-apa Ibu, Bu Asma sehat-sehat ya, tur nuhun Sehat. jadi undang. Ya, ya. Tur nuhun. Ya. Baiklah, terima kasih kata sambutan dari Mem Asmawati selaku Ketua Prodi Jurusan Keperawatan. Untuk selanjutnya, sebelum memulai kuliah bakar pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh MWD Pangestu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Secara Islam untuk menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melaksanakan kegiatan kuliah selama kegiatan sebagai penolong Allah. Ya kami kepada guru-guru Sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Baiklah, setelah membaca doa, mungkin langsung saja Bu kita masuk ke acara inti kita pada hari ini. Kuliah bakar pada kita hari ini dengan tema asuhan kegawat daruratan kasus pendarahan maternal. Untuk kuliah bakar pada hari ini akan dipimpin moderator kita Ahmad Asrullah. Kepada Ahmad Asrullah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Natasha selaku MC pada siang hari ini. Halo Ibu, selamat siang. Saya Ahmad Asrullah, mahasiswa tingkat 3, diploma 3 perawatan. Ya, selamat siang Pak Ahmad, selamat siang TTTTA semua yang ada di Bengkulu. Salam kenal. Salam kenal Ibu. Langsung saja ya Bu ya, saya akan memimpin moderator untuk kuliah pakar kita pada siang hari mengenai asuhan keperawatan dan gawat daruratan. Untuk yang pertama ini akan pembacaan CV. Baik, ini CV dari Bu Windy. Nama lengkap Windy Natasha Albaiki, MCAP Nurse SP Kepmat. Tempat tanggal lahir Garut 27 April 1981. Untuk golongan pemakas sekarang 3D atau perawat muda. Alamat ibu ini dari Jalan Melung Raya, Gang Tuturi, nomor 127 Sejarah Cimahi, Sulawesi
Untuk pendidikan Ibu Windy tahun 2005 S1 Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Untuk 2014 itu melanjut ke S2 Nurse Spesialis Maternitas Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia. Untuk pengalaman kerja pada tahun 2005 sampai 2014 sebagai kepala ruangan ruang rawat inap penyakit kulit dan kelamin. Lanjut 2014 sampai 2017 sebagai kepala ruangan Kemuning lantai 3 Ginekologi Onkologi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pada tahun 2017 sebagai kepala ruangan Almanda B3 Ginekologi Onkologi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 2018 sampai sekarang Ibu ini sebagai kepala ruangan Alamanda Sri Ginekologi Onkologi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Untuk pengalaman organisasi dari 2015 sampai 2018, tim indikator mutu instalasi rawat inap RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 2015 sampai 2017 sebagai koordinator penelitian instalasi gedung Kemuning RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 2015 sampai sekarang sebagai tim asesor keperawatan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 2015 sampai 2019 sebagai sekretaris koordinator klinikal instruktur RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 2019 sampai sekarang sebagai sekretaris manajer pelayanan pasien RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 2019 sampai sekarang sebagai anggota IPMI Jabar. 2021 sampai sekarang sebagai anggota IMPPP Provinsi Jawa Barat. 2002 sampai sekarang sebagai anggota Perinansia Jawa Barat. Wah, banyak sekali ya pengalaman organisasi dari Ibu Windy ini. Nah, sekarang di pengalaman pelatihan dari 2002 sebagai sertifikasi asesor kompetensi perawat. Di 2021 sebagai intensif dasar atau ICU training. 2021 ada pengalaman di vaksinator. 2020 sebagai SP2KP. 2017 sebagai High Care Unit Training. 2017 sebagai ikut pelatihan di kemoterapi. 2017 ikut International Conference on Disaster Management and Control Infection. Kalian teman-teman boleh baca CV Ibu, banyak sekali pengalaman, baik pengalaman, pelatihan, dan juga organisasi yang Ibu Windy ikuti. Ini beberapa karya ilmiah, buku yang sudah didaftarkan oleh HAKI. Pada tahun 2015 juga ada pelayanan suportif atau information untuk pasien kanker, ginekologi, dan keluarganya. Atau riset kolaborasi UI RSUP Dr. Hasan Sadikin Rumah Sakit Wahidin Sudiaro Sodo. 2019 karya ilmiah modul pelatihan keperawatan maternitas IPMI dan Rumah Sakit Dustira. 2020 karya ilmiah panduan pencegahan dan manajemen COVID-19 di area keperawatan maternitas dan kesehatan perempuan PPI. Di penelitian, Ibu ini juga ikut penelitian dari sejak 2004, teman-teman. 2004 itu Ibu Windy ikut perilaku seksual remaja di SMP Bayengbong, Kabupaten Garut. Di 2013 juga efektivitas psikoterapi brain cognitive behavior therapy terhadap intensitas nyeri pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Itu. Nah, sekarang di tahun 2022 ada juga penelitian Ibu Windy itu efektivitas digitalisasi EWS dan MEWS terhadap kepatuhan petugas kesehatan dalam memantau pasien di ruang Alamanda RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Tepuk tangan ya buat Ibu Windy. Langsung saja Bu, untuk membersihkan waktu kita, dipersilakan untuk memaparkan materi kuliah pakar kita pada siang hari ini. Pada Ibu Windy. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kemudian yang terhormat Prodi Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Ibu Asmawati yang kebetulan teman seperjuangan saya, senang bisa bersilaturahmi di sini. Yang terhormat para
Bapak Ibu dosen dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan adik-adik serta teman-teman yang para penerus generasi keperawatan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya bisa bersilaturahmi di sini. Salam kenal. Saya di sini sharing saja teman-teman. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Terdengar Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Meskipun kita jauh, mudah-mudahan tidak mengurangi makna kebersamaan dari penyampaian materi ini ya. Baik, saya izin share screen ya. Langsung. Apakah sudah tampak di layar? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah slideshow belum? Belum Bu. Belum. Ini sudah Bu. Sekarang sudah? Sudah Bu. Oke. Nah. Sudah slideshow? Sudah Ibu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang akan saya sampaikan adalah tentang perdarahan maternal atau postpartum hemoragik. Nanti akan seperti apa asuhannya. Nah, nanti akan kita bahas di sini ada 4 outline-nya, yaitu penyebab dan pencegahan dari postpartum hemoragik. Yang kedua, tata laksananya seperti apa. Lalu yang ketiga, tata laksana shock hemoragik itu sendiri dan apa yang terjadi bila terjadi cardiac arrest. Nah, ini adalah sebagai pendahuluan kenapa postpartum hemoragik ini masih menjadi tren dan isu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu definisi dari postpartum hemoragik. Di WHO, definisi WHO di 2009, PPH itu adalah kehilangan darah lebih atau sama dengan dari 500 cc dalam 24 jam setelah lahir. Dan bila disebut PPH primer berat sebagai kehilangan darah lebih dari atau sama dengan 1000 cc dalam 24 jam. Nah, kemudian perdarahan postpartum ini menjadi penyebab utama kematian, sekitar 35% dari semua kematian ibu. Itu data UNICEF 2012. Lalu dari data Miller 2004, sekitar 14 juta wanita di dunia menderita postpartum hemoragik setiap tahunnya. Artinya 26 wanita setiap menit ada yang mengalami perdarahan. Kemudian sebagian besar dari kematian ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tapi di sini juga ada beberapa kejadian yang meningkat di negara maju. Nah, ada apa sih dengan PPH? Nah, kenapa sih naik terus nih? Nah, ada beberapa penyebab yang memang ini menjadi penyebab utama. Selain karena atonia uteri dan kelainan implantasi plasenta, peningkatan angka persalinan per vagina bedah dan operasi sesar ini juga bisa mengakibatkan kehilangan darah secara primer, baik itu persalinan normal ataupun dengan SC. Dan pada kasus SC ini, kasus postpartum hemoragiknya pun akan beresiko meningkat bila dia mengalami kehamilan selanjutnya. Nah, kemudian penyebab sekitar 30% dari semua kematian ibu di dunia dan 13% kematian ibu di negara industri. Ini masih menjadi angka yang lumayan tinggi. Nah, kemudian data dari Canwell ya 2011 ini sebetulnya kematian ibu akibat PPH ini dapat dihindari ya. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah perawatan di bawah standar di mana 60-26 di mana 60-80% dari semua kasus ini ya. Jadi sebetulnya dapat dihindari, tapi kenapa? Karena kita memberikan perawatan di bawah standar ya. Nah, yang sangat mengkhawatirkan adalah perkiraan visual kita terhadap estimasi kehilangan darah. Kita sebagai tenaga kesehatan bisa saja menganggap itu hal sepele. Nah, ini menyumbang 30-50% karena tenaga kesehatan tidak aware terhadap estimasi kehilangan darah. Nah, ini adalah masalah utama manajemen resiko dalam pengelolaan postpartum hemoragik. Pertama ya, keterlambatan diagnosis. Kita terlambat menilai bahwa ini terjadi postpartum hemoragik atau karena tidak kita menyepelekan jumlahnya. Perdarahan segitu mah biasa,
emang yang lahiran memang segitu. Nah, padahal itu bisa menjadi tanda-tanda bahaya. Yang kedua, keterlambatan penyediaan darah atau produk koagulasi. Yang ketiga, kurang atau tidak mengikuti instruksi sederhana, yaitu tenaga kesehatan. Lalu kurangnya pelatihan yang memadai atau pelatihan lanjutan, komunikasi yang buruk dalam tim interdisipliner, lalu defisit dalam struktur organisasi dan keterlambatan dalam memulai standar pengobatan. Nah, ada beberapa resiko dari perdarahan postpartum ini. Teman-teman bisa lihat klasifikasinya karena tonus, karena jaringan, karena trauma, karena faktor pembekuan darah, yang terakhir karena lain-lain. Kalau karena tonus atau disebutnya atonia uteri, faktor resikonya adalah kehamilan ganda, misalnya dia kembar ya. Kemudian previous PPH punya riwayat perdarahan postpartum sebelumnya. Lalu dia mempunyai body mass index lebih dari 35, lalu large baby lebih dari 4 kilo, lalu prolong baby lebih dari 12 atau persalinan lama, lalu advanced maternal age, dia multipara di mana usianya lebih dari 40, lalu ada retensio placenta, kemudian etnis Asia dan riwayat placenta previa. Lalu pada tisu yaitu jaringan, dia mengalami retensio placenta, dan yang kedua dia mengalami placenta akreta, inkreta atau perkreta, dan ini high mortality ya. Jadi tingkat kematiannya sangat tinggi bila akan melakukan SC, makanya yang akreta kita akan rujuk ke rumah sakit vertikal. Lalu trauma, misalnya lahirannya dengan SC, ya bisa SC emergency atau SC elektif atau terjadwal. Lalu operatif vaginal delivery, mediolateral episiotomi, dan bayi besar. Lalu pada gangguan pembekuan darah apa? Pada APH atau placental abruption, lalu pada preeklamsi dan sepsis. Dan untuk others-nya, pre-existing coagulation problem, trombositopeni, dan woman taking antikoagulan. Jadi ibu-ibu yang mengkonsumsi antikoagulan. Lalu pada atonia uteri, teman-teman bisa baca apa yang menjadi faktor predisposisi pada atonia uteri pada kasus ini. Ini hampir sama. Kalau yang ini sumbernya dari WHO ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Saya juga melampirkan jurnal aslinya agar teman-teman bisa langsung mencari sumber asli apabila teman-teman sedang penelitian atau sedang melakukan studi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sininya agak sebentar ya, saya betulkan dulu. Ya. Nah, pencegahan resiko ini penting teman-teman. Jadi baiknya kalau ada perdarahan, baiknya kita cegah dulu. Ya, nantilah kita bicara pada kasus penanganannya. Tapi sebaiknya dicegah. Pertama, pencegahannya adalah dengan melakukan stratifikasi dan pencegahan resiko screeningnya yang betul. Pertama, anamnesis pasien dengan lengkap dan detail. Mulai dari riwayat kesehatan sekarang sampai riwayat kesehatan sebelumnya. Yang kedua, cek USG selama kunjungan antenatal. Ini sangat penting karena kita bisa mencegah morbiditas dan mortalitas. Lalu penilaian resiko perdarahan, lalu presentasi ke rumah sakit bersalin, dan persiapan untuk peningkatan kehilangan darah. Jadi kita harus sudah tahu kalau nanti akan beresiko kehilangan darah, maka kita sudah punya antisipasinya di sini. Nah, USG penting enggak sih? Penting lah. Kenapa? Karena kita akan melihat lokasi dan struktur plasenta. Kita harus tahu apakah dia plasenta letak rendah, apakah dia plasenta previa, apakah dia akreta, karena kita akan menentukan tata laksana selanjutnya. Kalau tidak dicegah, nanti akan mengakibatkan fatal ya. Nah, kemudian pada kasus dengan plasenta letak rendah, dia harus menjalani USG fetomaternal untuk screening adanya pasa previa dan temuannya harus didokumentasikan. Nah, pada ibu-ibu dengan gangguan implantasi di mana dia sangat beresiko tinggi, maka ini harus sudah dirujuk ya. Pada kasus apa? Plasenta previa, pasa previa itu harus sudah dirujuk. Lalu faktor resiko lain, faktor partus precipitatus ya. Ibu dengan beberapa kali persalinan, kemudian
misalnya kalau ada istilah di Sunda, batuk dikit aja udah keluar bayinya ya, itu kemudian ada proses precipitatus, jadi tidak dalam bimbingan meneran dan sebagainya, tiba-tiba keluar. Nah itu juga akan beresiko perdarahan karena jebol nanti ya perineumnya. Lalu paritas ibu yang tinggi, fibroid dan malformasi uterus. Ini adalah beberapa kasus yang menjadi faktor predisposisi. Nah kemudian pasien dengan dugaan plasenta invasif abnormal harus datang lebih awal ke rumah sakit bersalin. Nah, di mana mereka harus dirawat oleh tim multidisiplin. Jadi nggak bisa dengan kasus-kasus yang kegangguan plasenta ditangani di puskesmas, di BPM, di bidan praktek mandiri itu udah nggak bisa. Harus ke rumah sakit vertikal. Nah, tadi kembali ke definisi, kehilangan lebih dari 500 cc itu per vaginam, itu normal. Kalau SC 1000 cc. Nah, klasifikasinya ada awal, ada akhir. Kemudian yang paling sering terjadi adalah 24 jam setelah melahirkan. Itu primer. Ada lagi sekunder. Kalau sekunder 24 jam sampai 12 minggu. Ya, jadi ada dua macam, primer dan sekunder. Kalau primer 24 jam setelah melahirkan, kalau sekunder 24 jam sampai dengan 12 minggu. Kemudian sebagian besar kasus morbiditas dan kematian disebabkan oleh PPH primer yang terjadi dalam 24 jam pertama. Nah, kalaupun diakibatkan oleh PPH sekunder, itu biasanya karena fragmen plasenta yang tertinggal, subinvolusi tempat plasenta, infeksi atau coagulation defect ya, atau bleeding diathesis dan perdarahan abnormal yang berlebihan ya. Ini klasifikasinya. Kemudian estimasi kehilangan darah nih, ini penting. Kita harus bisa menghitung kehilangan darahnya itu berapa cc. Jadi teman-teman harus terbiasa nih melihat ini ya. Kalau segini 30 cc, kalau segini 100 cc ya. Jadi harus terbiasa, jangan sampai kitanya jadi abai. Nah, nanti kalau misalnya tidak bisa mengestimasi, bagaimana kita bisa aware karena kita tidak merasa itu kehilangan darah banyak. Saya juga kemarin lahiran segitu biasa-biasa aja, kenapa ini. Nah, itu kita tidak bisa karena kita harus melihat secara teori. Kalau segini maka akan mengakibatkan apa dengan hemodinamik pasien ya. Kemudian nah, penyebab dari PPH tadi sudah saya jelaskan ya, ada tonus, ada tisu, ada trauma, ada gangguan pembekuan darah. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau tonus akibat atonia uteri, maka ini bisa dilihat, bisa dibaca kembali ya, karena tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian, nah ini tadi juga sudah ya, kita bisa skip. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk pencegahan? Pertama, manajemen aktif kala 3, itu harus yang betul. Oke, saya tanya lagi, apakah teman-teman sudah belajar APN, asuhan persalinan normal? Oke, boleh acung tangan. Sudah? Sudah. Nah, ada yang ingat di manajemen aktif kala 3 apa saja? Ada yang ingat enggak? Atau mau saya review? Apa saja yang masuk ke dalam manajemen aktif kala 3? Pertama, apa? Suntik oksitosin 10 unit bokong kanan atau bokong kiri bebas. Tunggu 15 menit selanjutnya. Apabila ada tanda-tanda pengeluaran plasenta, maka kita akan lakukan apa? Beregangan tali pusat terkendali. Itu manajemen aktif kala 3 yang kedua. Kalau yang pertama apa tadi? Oksitosin. Nah, bila oksitosin yang pertama tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, maka bisa diberikan oksitosin yang kedua, 10 unit 15 menit kedua. Bila 15 menit pertama tidak keluar, disuntik IM lagi 10 unit. Nah, tunggu lagi. Dalam waktu 15 menit itu, 2 kali 15 menit, teman-teman harus mencari tanda-tanda aktif, tanda-tanda pelepasan plasenta. Apa tanda-tanda pelepasan plasenta? Ada 2. Ada Duncan, ada Mulan. Caranya apa? Dorsokranial diregangkan, bukan ditarik. Namanya juga peregangan tali pusat terkendali. Diregangkan, ini dorsokranial. Apabila ketika kita dorsokranial talinya bertambah panjang, maka itu sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Maka kita boleh melakukan pengeluaran plasenta.
Tapi bila ketika teman-teman dorsokranial, tapi ketika dilakukan peregangan tangan yang sedang melakukan regangan ketarik ke dalam, maka belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Maka tidak boleh plasentanya dilepaskan. Oke? Nah, bila sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta, maka kita akan keluarkan plasenta kan dengan cara putar, majuin lagi klem, ya, regangkan lagi, dorso lagi, putar, lalu ke bawah, ke atas, lurus, ke bawah, ke atas, lurus. Nah, muternya itu kalau sudah plasentanya sudah di depan introitus vagina, baru diputar ya. Jadi jangan langsung diputar, tapi tarik dulu ya, dorso, bawah, atas, lurus. Maju lagi klemnya, bawah, atas, lurus, sampai di depan introitus vagina. Sudah di introitus vagina, diputar. Kenapa? Biar selaputnya tidak sobek, biar terlilit. Oke, baru cek kelengkapan kotiledon. Sambil ngecek kelengkapan kotiledon, tangan yang kanan kita melakukan manajemen aktif skala 3. Yang ketiga apa? Masase uterus untuk menjaga kontraksi uterus ya. Itu adalah manajemen aktif skala 3. Nah, keunggulan dari active management of third stage of labor atau manajemen aktif skala 3 secara substansi ini bisa mengurangi tanda dan gejala berikut. Pertama, insiden postpartum hemoragi karena atonia uterus sekitar 60%. Lama kala 3 persalinan dan bisa mengurangi kebutuhan obat tambahan untuk mengatasi perdarahan yang berlebihan sekitar 70%, lalu bisa mengurangi transfusi darah, bisa mengurangi intervensi pembedahan, dan kejadian anemia dan masalah lain yang berhubungan dengan kehilangan darah yang berlebihan. Nah, ini mau saya garis bawahi ya, di sini nanti teman-teman ini. Jadi bisa mengurangi ya, sebentar. Saya highlight dulu. Takutnya ini, bentar ya. Bisa mengurangi. Jadi menguranginya saya merahin ya. Nah, karena kalau nggak digini, di sini disangkanya bisa menyebabkan, padahal bisa mengurangi ya. Oke, seperti ini ya. Saya merahkan. Secara substansi mengurangi tanda dan gejala berikut. Oke, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan melakukan clamping ya, clamping tali pusat bayi? Apakah pengklampingan tali pusat lebih awal itu baik atau tidak? Nah, sebetulnya WHO tidak lagi merekomendasikan penjepitan tali pusat dini sebagai bagian dari manajemen aktif skala 3, kecuali bila bayi menderita asfiksia dan perlu segera dipindahkan ke resusitasi ya. Jadi evidence ini harus teman-teman ketahui juga. Nah, ini penyebab pertama dari perdarahan adalah atonia uteri, di mana uterus tidak berkontraksi sesaat setelah bayi lahir ya. Teman-teman bayangin ya, di sini itu kan ada implantasi plasenta selama kita hamil ya. Nah, pada saat plasenta lepas, kan plasenta nempel ke otot rahim itu sebagai sarana atau jalan agar bayi dapat nutrisi, oksigen, darah, makanan ya, semuanya itu lewat sirkulasi janin dan maternal lewat plasenta. Ketika plasenta copot, maka dia kotiledonya akan copot dari implantasinya. Ketika masih hamil itu darah syaraf yang mempersarafi dan memberikan pada darah sirkulasi itu sangat tinggi, di mana ada arteri uterina iliaka. Ketika lepas kotiledonnya, maka pipanya kan besar tuh. Nah, harusnya nutup kontraksi ini, ngebuka. Ngebukanya karena apa? Karena belum semuanya. Ya, bisa karena misalnya baru copotnya sebelah nih, plasentanya baru copot sebelah. Nah, sebelahnya kan udah ngebuka. Nah, apakah kita bisa melakukan manajemen aktif skala 3 bila masih setengah? Kan nggak bisa juga. Ya, makanya ada yang suka di manual dan sebagainya. Atau sisa, plasentanya udah keluar tapi masih ada sisa. Nah, kemudian ditambah tonus ototnya jelek. Nah, harusnya si pembuluh darah yang tadi kapilernya besar itu harusnya kan mengkerut. Ini malah tetap ngebuka. Jadi darah itu keluar banyak. Jadi seperti ini kayak penampungan ya. Lalu diberikan apa? Nah, ini adalah manajemennya.
Masa seuterus dulu, ini sebagai bagian dari manajemen aktif skala 3 yang ketiga ya. Setelah itu pasang minimal 2 infus line. Lalu diberikan oksitosin 20-40 dalam RL 500 sampai 500 cc dengan kecepatan 20-40. Lalu ergometrin 0,2 mg IM atau IV. Nah, nanti sambil cek apakah ada perlukaan, apa perlukaan teh robekan jalan lahir, perineumnya robeka, septic robeka, lalu apakah ada sisa plasenta? Kalau dua-duanya tidak ada robekan, tidak ada sisa plasenta, artinya dan uterus masih nggak berkontraksi, berarti ini atonia uteri murni. Ya, penyebabnya memang benar-benar karena tonusnya tidak berkontraksi. Maka diberikan ergometrin 0,2 mg dan dapat diulang 15 menit. Lalu diberikan misoprostol 1000 mikrogram per rektal. Dan ini adalah algoritma selanjutnya, kompresi bimanual, kompresi aorta abdominalis. Dan bila masih perdarahan, tampon uterus dengan menggunakan balon kateter. Dan ini bisa sambil dirujuk ke rumah sakit yang ada intervensi pembedahan melalui ligasi arteri atau histerektomi. Baiknya teman-teman nggak ada acara rujuk, tapi memang pasiennya sudah berada di rumah sakit yang levelnya sudah vertikal, agar tidak ada masalah rujuk-merujuk. Kenapa? Karena proses rujuk ini yang memakan waktu. Bisa aja ibunya udah keburu apa, datang ke rumah sakit udah keburu DOA apa, death on arrival. Rujuk sana nggak diterima, rujuk sini nggak diterima, datang diterima pada akhirnya di rumah sakit salah satu rumah sakit pemerintah, tapi sudah dalam kondisi yang buruk. Itu ya. Kemudian obat-obatannya ini ya, penata laksanaan aktif dengan uterotonika standar ini bisa mengurangi insiden sebanyak 40%. Lalu oksitosin tanpa ergometrin tambahan ini juga menjadi pilihan dalam manajemen aktif skala 3 ini. Lalu di WHO ada karbetosin, ada faktor rekombinan 7A dan asam tranexamin. Ini juga menjadi intervensi terapeutik yang mungkin bisa dilakukan untuk postpartum hemoragi. Lalu penggunaan faktor rekombinan 7A ini untuk pengobatan PPH ini masih lemah karena masih mahal, rumit, dan ada side effect-nya juga. Jadi belum terlalu disarankan ya. Lalu ada KBI dan KBE. Nah, kalau KBE ini adalah kompresi bimanual eksterna, maka akan dilakukan kompresi rahim dari alah keluar. Jadi kita seperti melipat dinding abdomen dengan rahim diginiin, nah sehingga arteri uterina ilaka tadi kedep, ya. Nah, kemudian ada internal KBI, kompresi bimanual interna. Itu tangannya salah satu masuk ke dalam, yang luar melipat rahim. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan tekanan hidrostatik pada arteri uterina tadi yang besar, pembuluh darah tadi ya. Nah, kemudian ini memberikan tekanan pada kafum uteri dari dalam ke arah luar. Nah, ini lebih kuat sebetulnya dibandingkan tekanan pada arteria sistemik atau kompresi aorta dan kompresi bimanual. Jadi ini lebih kuat. Nah, kemudian ini tujuannya untuk mencegah perdarahan terus-menerus, atau kita pasang tamponet uterus ya. Ini yang balon kateter. Nanti macam-macamnya ada ya, yang disebut kondom kateter. Nah, ini adalah algoritma ya untuk postpartum hemorrhagic. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada yang during pregnancy, ada yang pada saat hamil dan melahirkan, dan ada yang postpartum. Jadi teman-teman bisa dilihat algoritmanya ya. Kalau selama hamil kita harus melakukan screening ya. Kita harus lakukan screening faktor-faktor resikonya apa saja. Lalu kemudian identifikasi siapa yang beresiko, lalu pastikan HB-nya bagus sebelum melahirkan. Jadi modalnya harus bagus dulu. Dan ini harus konsul ke berbagai multidisiplin, penyakit dalam, hematologi, obgyn udah tentu lah. Nah, kemudian pada saat hamil dan melahirkan nih, pada saat persalinan ya maksudnya. Pertama kaji dulu ya riwayat postpartum hemorrhagic. Lalu nanti kita kategorikan pasien ini ke resiko rendah, resiko medium, atau resiko tinggi. Nah, kemudian pasang IV akses dengan kanul yang besar 2 minimal, lalu cek lab ya laboratorium mulai dari count blood cell, kemudian sel darah merah ya, HB, HT, trombosit, leukosit, sampai ke faktor pembekuan darah, fibrinogen, prothrombin time, dan BTCT juga bleeding time, clotting time.
Lalu mulai konsul dengan anestesi, dengan hematologi, dengan onkologi dan sebagainya, berbagai subdivisi. Lalu cek apakah ada kontraindikasi terhadap beberapa obat, misal pada kasus asma atau hipertensi. Lalu pada postpartum hemoragiknya nih, bila kehilangan darah 1000 sampai 1500, maka ini algoritmanya. Call for help from nursing, ya, additional obstetrical provider, mana obstetrical providernya, OBGYN-nya. Setelah itu konsul dengan anestesi, bank darah, ya, lalu radiologi intervensi dan kamar operasi. IV cap harus sudah terpasang, lalu lahirkan plasenta dan sisa-sisanya, dan pastikan tidak ada sisa plasenta di dalamnya, ya. Yang kedua, pasang kateter urin untuk memonitor urin outputnya dan perhatikan kontraksi uterusnya. Lalu lakukan di manual uterine massage, ya, dan manual uterine eksplorasi. Kita cek apakah ada sisa plasenta di dalamnya, dan bila ada, evakuasi sisa plasenta tadi. Lalu masukkan IV cairan untuk mengganti kehilangan darah, ya, bisa dengan kristaloid dan koloid. Lalu farmakologi terapinya, berikan oksitosin, methylorganepin, karbopros atau misoprostol. Lalu kaji dan perbaiki koreksi bila ada laserasi jalan lahir, misal robekan perineum atau robekan serviks. Lalu bila kehilangan darah 1.500 sampai 1.000 cc, maka ini harus kita kaji lagi dengan melakukan pemeriksaan ulang darah, ya, mulai dari count blood cell, HbHT, PTA, PTT, dan ditambah laktat, ya, laktat darah. Lalu monitor koagulasi dengan pemeriksaan tromboelastografi atau rotational tromboelastrometri. Lalu pasang arterial kateter. Kenapa? Karena bisa kehilangan darah banyak, bisa shock hipovolemik, maka kita memerlukan akses langsung ke dalam arteri dan pemasangan CVC. Lalu lakukan transfusi darah, ya, terutama pada kasus-kasus di mana terjadi hemodinamik yang tidak stabil. Kemudian pasang tampon uterus tadi, ya, seperti balon tadi. Apa? Untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Lalu bila terjadi darah lebih dari 3.000 cc, maka lanjutkan transfusi oleh sel darah merah, FFP, kemudian platelet, ya, dengan lokal protokol banding rasionya 1:1:1. Lalu lanjutkan monitoring lab, ya, lab dari hasil lab, mulai HbHT, trombosit, semuanya, ya, sampai faktor pembekuan darah. Kemudian apakah perlu tidaknya pemberian asam tranexamat, nanti akan dikaji oleh dokter. Apakah diperlukan rekombinan faktor 7A terapi, nanti akan dilihat. Apakah diperlukan arteri embolisasi pada pasien dengan yang harus stabil, ya, bila dilakukan akan embolisasi, ini adalah intervensi dari radiologi. Lalu apakah perlu dilakukannya laparotomi untuk memperbaiki laserasi atau ruptur uteri. Lalu apakah perlu dilakukan compression sutur, ya, yaitu dengan metode Delitzsch, Hyman, Cho, atau Esika method. Lalu apakah perlu dilakukan ligasi sutur, dan nanti ada berbagai lagi tindakan sampai bila masih perdarahan, maka akan diangkat rahimnya, yaitu dilakukan histerektomi. Tapi anaknya nanti nggak bisa punya ibunya nggak akan bisa punya bayi lagi. Nah, itu yang akan yang harus kita pertimbangkan, ya, untuk dilakukan histerektomi. Oke, sampai saat itu apakah saya terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan dahulu? Lanjut, ya. Lanjut, teman-teman. Lanjut. Tapi sampai sejauh ini bisa dipahami, ya, bisa diikuti, ya. Alhamdulillah bisa, Ibu. Ya, siap. Nah, prosedurnya estimasi kehilangan darah ini penting. Tadi yang gambar-gambar saya tadi itu penting sekali, ya. Lalu diagnosis cepat penyebab perdarahan 4T tadi. Oke, ini penyebabnya apakah karena atonia uteri? T pertama, tonus. Apakah ini karena atonia uteri? T yang kedua, apakah ini karena tisu? Tisu itu jaringan. Apa? Sisa plasenta. Apakah ini karena trauma? Trauma itu apa? Laserasi jalan lahir. Serviknya robek, apakah perineumnya robek? Dan yang keempat, apakah ini karena trombin, gangguan pembekuan darah, atau yang lainnya ada, ya. Nah, setelah itu cek tonus otot, pegang.
Nah, perut itu harus sekeras jidat. Coba pegang jidat, teman-teman. Pegang jidatnya. Pegang, keras kan? Nah, sekarang pegang perut teman-teman. Lembek nggak? Lembek apa keras? Perutnya, coba dijawab. Perutnya lembek apa keras? Coba dijawab yang di kelas. Ya, Man. Hah? Lembek apa Lembek. keras? Nah, Lembek. berarti itu tidak ada kontraksi. Normal lah, kalian kan nggak habis melahirkan. Kalau yang habis melahirkan, perutnya harus sekeras jidat. Ya, itu tandanya kontraksinya bagus. Selanjutnya, periksa apakah plasenta lengkap. Bisa dengan eksplorasi manual atau pemeriksaan instrumen atau dengan USG. Kemudian, pastikan tidak ada laserasi jalan lahir dengan pemeriksaan spekulum. Kalau ada, lakukan penjahitan. Biasanya oleh ibu bidan ya. Derajat 1 oleh ibu bidan, derajat 3 dan 4 oleh SPOG. Lalu berikan uterotonika dalam kasus atonia dan asam traneksamat untuk mengobati kehilangan darah yang kondisinya sudah kritis. Lalu kompresi rahim, hubungi ahli anestesi dan terapi obat. Ini adalah prosedur yang dalam bahasa Indonesianya yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Nah, ini gambaran bila kita dalam simulasi. Satu orang cek kesadaran, pastikan jalan nafas, lalu cek nafas, ya. Kemudian cek nafas, lalu berikan oksigen langsung dan lakukan dokumentasi. Orang kedua cek lengan, cek nadi dan tensi, hitung, ukur, pasang IV ya, 2 IV kalau lebih baik dengan kanul yang besar, lalu cek darah langsung. Jadi langsung pasang infus, langsung ambil darah, jangan 2 kali kerja ya. Nanti yang ketiga, langsung di sini call for help, masase uterus, lalu lahirkan plasenta dengan lengkap, ya, pastikan tidak ada sisa plasenta. Koordinasi dengan penolong lain pada posisi kepala dan lengan. Kalau di atonia uteri, maka lakukan kompresi di manual. Lalu tentukan penyebab perdarahan dan rujuk perdarahan bila berlanjut seperti tadi. Nah, setelah itu pasiennya disimpan di mana kalau udah masuk rumah sakit? Maka dia akan disimpan. Apakah disimpan di rawat inap biasa level 0? Apakah disimpan di level 1? Di mana dia kondisinya bisa memburuk atau membutuhkan tingkat observasi yang lebih tinggi? Apakah pasiennya mau disimpan di level 2? Di mana pasiennya membutuhkan pemantauan atau intervensi invasif? Apakah pasiennya disimpan di level 3? Di mana dia membutuhkan dukungan pernafasan lanjutan atau ventilasi mekanik? Nah, nanti teman-teman bisa disimpan nih level 0, 1, 2, 3 berdasarkan level perawatan. Ada yang low risk, simpan saja di area rawat inap. Kalau yang level 1, dia beresiko, resiko perdarahan, dia mendapatkan infus oksitosin. Kalau disimpan di level 2, di mana dia perlu maintain saturasi, ya, atau dia sedang menggunakan CVP atau arterial line, atau sedang mendapatkan obat-obatan intravena untuk menurunkan tensinya, misalnya dapat nitrogliserin atau obat-obatan vasoaktif drug. Nah, selain itu pasien yang harus ditreat cardiac output-nya atau dengan monitoring tekanan intrakranial. Selain itu ada juga yang sedang mendapatkan infus MgSO4 ya, itu di level 2 dan level 3 tentu saja ini intensif di mana pasien sedang harus mendapatkan dukungan mekanik yaitu ventilator ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, nah jangan lupa dilakukan early obstetric warning score untuk memantau hemodinamiknya. Nah sekarang kalau terjadi shock nih, tadi kan sudah nih, ya. Nah kalau sudah terjadi shock in obstetric, dilakukan primary survey shock, apakah ada atau tidak. Nah apa itu shock? Shock itu adalah kegagalan sistem sirkulasi dalam mempertahankan aliran yang adekuat pada organ-organ vital sehingga jaringan akan anoksia. Nah, teman-teman kan tadi sudah tahu nih blood loss-nya, estimasinya. Nah, ini akan berpengaruh pada hemodinamik. Kalau kehilangannya 1000 cc, maka sistem tubuh masih kompensasi. Heart rate masih di bawah 100. Tekanan darah masih normal, CRT masih normal, respirasi masih normal, urin output lebih dari 30 cc, mental status masih kompos mentis. Tapi bila sudah darahnya 1000 sampai 1500, maka sudah naik nih heart rate-nya lebih dari 100.
Lalu blood pressure, ada perubahan posisi dari berdiri ke duduk, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian CRT bisa jadi lebih dari 3 detik. Respirasi mulai naik nih, urin output mulai berkurang, tadinya lebih dari 30, sekarang 20 sampai 30. Lalu mental status mulai sedikit delirium nih ya. Kemudian moderat, hilang 1.400 sampai 2.000. Heart rate-nya makin tinggi nih, di atas 120. Blood pressure turun. Nggak kerasa lagi, kadang 60 per palpasi seperti begitu ya. CRT udah makin delay ya, bisa 6 detik. Lalu takipne makin napasnya ya, urinnya makin dikit 5 sampai 20 cc ya, ini udah masuk pre-shock, pasiennya udah mulai kehilangan kesadaran. Dan tahap terakhir lebih dari 2000 cc itu seizure, itu sudah blood pressure-nya sudah tidak terdeteksi ya, respiratory collapse, pipisnya udah nggak ada dan pasien sudah lethargic atau kehilangan kesadaran, bisa ke koma ya. Di shock itu ada early shock, ada late shock. Teman-teman bisa lihat nih, perubahan pada sistem persarafan karena shock ini bisa dilihat. Ini adalah untuk persarafan, ini adalah untuk kardiak, di mana ada terjadi takikardi dulu, tapi kalau sudah late menjadi gagal jantung. Awalnya ortostatik hipotensi, lama-lama jadi aritmia dan hipotensi. Untuk ginjal, awalnya oliguri, lama-lama anuri. Respiratory, awalnya takipne, lama-lama respiratory failure. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Sampai metabolik, awalnya nggak ada apa-apa dengan metabolik, tapi lama-lama asidosis, hipokalsemi, hipomagnesemi, mucosal bleeding pada GI tract-nya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kasus perdarahan ini sebagian besar sulit ditentukan dan diukur ya. Jadi evaluasi visual itu penting. Nah, kapan shock terjadi? Bila hipoperfusi vital organ. Nah, hipoperfusi ini bisa menyebabkan kerusakan pada miokardium, maka menjadi shock kardiogenik. Nah, infeksi juga berlebihan yang menyebabkan redistribusi volume sirkulasi ke ruang ekstravaskuler atau disebut shock septic. Atau hipovolemi karena dehidrasi atau perdarahan sehingga menjadi shock hipovolemi. Nah, tanda dan gejala shock hemoragik ini akan bervariasi tergantung volume dan laju kehilangan darah itu sendiri ya. Jadi nanti teman-teman ini harus betul-betul diperhatikan ya. Bentar. Oke. Nah, hipovolemi. Ini pada kasus hipovolemi. Teman-teman bisa dilihat dulu. Tekanan darah turun, perfusi jaringan turun, maka terjadi hipoksia seluler, maka metabolisme anaerob di sini. Terjadi akumulasi asam laktat menjadi asidosis metabolik. Ini yang terjadi. Sel membran dysfunction terjadi, cellular swelling selularnya bengkak ya. Lalu keluarlah lisosom, enzim ya, dan reaktif oksigen spesies. Nanti akan menyebabkan cellular dysfunction atau destruction dengan mengakibatkan kematian sel dan akhirnya multiple organ dysfunction syndrome atau MODS. Nah, dari yang tadi membran cell dysfunction ini akan menyebabkan toxic and inflammatory product in sirkulasi dan ini akan menyebabkan apa? Systemic inflammatory response system ya. Kemudian dari hipovolemi ke ini dekompensasi tadi, lack of vasomotor tone ya. Nah, ini akan menyebabkan berbagai kerusakan singkat selular ya. Nanti teman-teman baca lagi ya, karena saya waktunya tidak cukup untuk menjelaskan semua patofisnya. Saya yakin teman-teman sudah belajar patofisnya, jadi bisa saya tidak terlalu detail ya. Nah, ini untuk kerusakan selular dan organ failure pada kasus shock ini ya. Nah, kalau sudah begini apa sih yang kita lakukan? Call for help, nggak bisa sama sendiri ya. Kegawat darurat obsesi membutuhkan tim multidisiplin. Tim ini diperlukan untuk membantu resusitasi, untuk mengambil peralatan, menyiapkan ruang operasi dan mengambil sampel darah dan produk darah dari lab. Timnya siapa? Ada dokter SPOG, SP anestesi, internis, hematologi, perawat, bidang, tim kamar bedah, laboratorium, dan bank darah. Ya, jadi tim tidak ada yang
satu profesi. Tata laksananya order kita singkat, oksigenasi, restore circulating volume, drug therapy, evaluate response to therapy, dan remedy underlying cause. Nah, hasil itu tergantung dari early recognition, jadi dari deteksi awal kita. Prinsipnya adalah menggantikan kehilangan dan menggantikan cairan yang hilang dan menghentikan perdarahan. Itu prinsipnya. Langkah awalnya dalam resusitasi pasien adalah bebaskan jalan nafas dan memberikan oksigenasi yang adekuat. Pastikan ventilasinya adekuat. Ini akan meningkatkan saturasi oksigen. Setelah resusitasi cairan ekstensif, edem trachea sih bisa timbul dan ini akan mempersulit intubasi. Lalu tekanan ventilasi positif mungkin diperlukan pada pasien dengan penurunan compliance paru. Lalu restore circulating volume atau crystalline solution. Nah, ini teman-teman bisa dilihat apa sih kelebihan kekurangan dari cairan-cairan ini. Mangga ini nanti teman-teman baca. Nanti saya kasih PPT-nya ya. Ada keuntungan dan kelebihannya dari segi biaya, dari segi efeknya. Lalu ada yang pakai koloid. Kalau koloid apa? Koloid ini molekulnya dirancang tetap berada di dalam kompartemen intravaskuler. Apa aja sih produknya? Albumin, gelatin, gelfusin, tapi lebih mahal ya. Dan ini bisa membawa reaksi onkotik reaksi onkotik dan misalnya nih kayak meningkat kalsium atau mempengaruhi sirkulasi imunoglobulin. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Nah, ini kalau udah hemorrhagic shock, cairan mana sih yang mau kita kasih? Ini teman-temannya harus tahu karakteristiknya, kelebihan dan kekurangan dari setiap cairan bersama osmolaritasnya ya. Lalu restore circulating volume, ini dilakukan transfusi. Maka untuk transfusi sebetulnya tidak ada ambang batas yang disarankan. Tapi kehilangan darah lebih dari 20-25%, atau di sini ada kasus koagulopati, mungkin memerlukan penggantian faktor koagulasi, misal transfusi 5-10 unit packed red blood cell. Lalu untuk trombosit, pada kasus trombositopeni, di mana trombositnya 20-50 ribu. Nah, ini juga, dan ada perdarahan lanjutan, maka harus melakukan transfusi trombosit. Lalu pada koagulasi, faktor konsentrat tersedia di sini dengan pemberian MFP. Nah, ini di mana kasusnya bila PTA-PTT-nya naik. Ya, ini beberapa darah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini banyak produk darahnya ya, apakah packed red cell, apakah whole blood, apakah FFP, apakah platelet, apakah precipitate. Nah, ini untuk hipovolemi paling sering dikoreksi dengan larutan kristaloid. Pada shock hemoragi, PRC paling sering digunakan untuk mengembalikan volume intravaskuler dan kapasitas transport oksigen. Nah, untuk ini teman-teman bisa lihat indikasi dari blood component terapi, PRC. Indikasinya apa? Karena mau menggantikan kapasitas transport oksigen 2-4 unit. Platelet pada kasus trombositopeni ya, ditambah ada perdarahan lanjutan. FFP pada kasus terjadi gangguan pembekuan darah. Cryoprecipitate di mana penggangguan pembekuan darah ditambah low fibrinogen. Jadi setiap komponen darah indikasinya tidak sama ya. Gitu. Kemudian pemberian drug terapi, ini adalah agen vasoaktif, ini adalah obat seperti inotropik dan vasopresor. Bisa dipertimbangkan, tetapi tidak sering diperlukan pada kasus shock hemoragi. Kalaupun diperlukan, diberikan inotropiknya terlebih dahulu, diikuti oleh vasopresor dalam kasus refraktori. Ada juga resiko bahwa semua agen ini dapat menyebabkan pembatasan lebih lanjut dari perfusi dan oksigenasi organ distal. Intinya obat ini harus diberikan dalam pengaturan perawatan kritis ya, tidak bisa di ruang rawat ini. Ini adalah obat-obatannya ya, inotropik dan vasopresor agen dengan efek dan dosis yang sudah diatur. Kemudian evaluasi. Kalau setelah kita kasih oksigen, setelah kita perbaiki volume sirkulasi, lakukan evaluasi. Mulai dari tanda-tanda vital, kesadaran, output urin, dan pengisian kapiler harus teratur selama resusitasi. Nah, jika respon untuk resusitasi awal kurang baik atau jika masih terjadi perdarahan, lakukan pemeriksaan darah mulai dari hematologi, koagulasi, elektrolit, dan status metabolik. Nah,
Bila masih terjadi gangguan elektrolit dan gangguan metabolisme serta defisiensi koagulasi, ini harus dicek, harus diperbaiki. Lakukan dulu analisa gas darah nih untuk melihat apakah tercukupi kebutuhan oksigennya, lalu lakukan koreksi untuk oksigenasi, ventilasi, pH, cairan, dan balans elektrolitnya berdasarkan hasil apa? Hasil lab. Serta komponen darahnya juga ya yang harus dikoreksi. Nah, ini adalah konsep balance resuscitation in the management of shock. Jadi harus balance yang tadi bandingannya bisa 1:1 ya, 1:1 ya. Kenapa? Karena untuk minimalisir kristaloid. Nah, jadi perbandingannya 1:1 dengan tujuannya permissive hipotensi. Oke, ini beberapa rekomendasi. Lalu bila terjadi cardiac arrest nih, henti jantung, ya, maka apa sih yang harus kita lakukan? Lakukanlah ini, ya. Ada rekomendasi dari American Heart Association, early recognition dan prevention, ya, activation of emergency response, call for help, high quality CPR, lakukan defibrilasi pada kasus tertentu, dan lakukan post cardiac arrest care dan recovery. Ini adalah rantainya. Nah, ini adalah algoritma dari cardiac arrest in pregnancy di rumah sakit, ya. Jadi ada BLS, ada ACLS. Kalau BLS basicnya, nah ini saya hanya slide-nya saja, tapi tidak bisa dijelaskan dulu per item. Kenapa? Karena kita hanya membahas dulu sampai shock-nya. Kalau untuk henti jantung, henti nafas, maka akan berbeda bab lagi. Tapi nggak apa-apa, slide-nya tetap saya kasih, ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan dari hemoragik ini, ya. Tapi slide-nya teman-teman bisa tetap dibaca. Tapi ini kenapa tidak saya sampaikan? Karena ini masuknya ke advance, ya. Advance life support. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pesan terakhir, hidup itu bukan soal panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi bisa menjadi pemicu teman-teman untuk mau belajar dan mencari sumber yang lain. Kalau yang saya kan hanya sebagai clue-clue aja lah untuk memancing, untuk merangsang ide dan kreativitas teman-teman. Nanti teman-teman baca lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Moderator. Saya serahkan kembali. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk pemateri kita, Ibu Windy. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Kita lebih dalam mengetahui tentang PPH, baik gejala, indikasi, dan sebagainya. Selanjutnya kita memasuki, Ibu, sesi tanya jawab untuk rekan-rekan dan teman-teman di Zoom. Untuk sesi tanya jawab ini, silakan kepada teman bertanya sebanyak-banyaknya. Lagi kita bersama dengan Ibu Windy. Untuk sesi tanya jawab, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Apakah materi saya tadi cukup jelas dalam waktunya singkat ya, tapi mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Jelas, Bu. Ya, ada ini Bu, ada yang ingin bertanya, cowok ya Bu ya. Silakan kepada Eksandi. Turun aja, turun kelihatan. Silakan pada Eksandi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksandi Mayudi dari Ya. ID 3 Keperawatan. Izin bertanya, Bu. Mangga. Pada saat
hasil pada saat kami melakukan dinas di BPM tersebut, kami mendapatkan salah satu kasus yaitu pendarahan pada ibu yang baru melahirkan. Nah, pada saat itu terdapat ibu yang baru melahirkan mengalami pendarahan akibat terjadinya urin yang tidak dilakukan pemeriksaan secara teratur. Dan pada saat itu terjadinya ibu tersebut mengalami pendarahan yang lebih dari 1000 cc. Nah, pada saat terjadinya pendarahan tersebut, yang dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan uterus kembali, yaitu melakukan secara meses dan melakukan tekanan dari dalam dan luar. Nah, pada saat tersebut izin bertanya. Ulangi, maaf, nggak kedengeran, dilakukan apa? Dilakukan tekanan, melakukan meses uterus dan pemberian oksitosin, dan juga dilakukan juga pemeriksaan sisa-sisa plasenta dari dalam. Nah, pada saat itu pasien tersebut mengalami hipotensi, yaitu tekanan darah tersebut mengalami turun, dan pada saat itu yang harus dilakukan untuk mengatasi secara baik dan melakukan pencegahan secara baik itu dilakukan seperti apa ya Bu? Dan juga pada saat itu, pada saat dilakukan observasi itu, pada saat terjadinya pendarahan, observasi yang harus dilakukan sehingga tidak terdapat lagi pendarahan berulang itu bagaimana ya Bu? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Langsung jawab atau ditampung dulu Bapak Moderator? Boleh dijawab, boleh Bu. Sembari teman-teman yang bertanya. Ya, tadi namanya siapa? Bapak siapa? Sandi Bu. Pak Sandi ya. Ya. Pak Sandi, terima kasih pertanyaannya. Nah, tadi di slide saya ada kan ya hubungannya tanda-tanda vital dengan estimasi kehilangan darah. Sekarang saya ajak teman-teman ke slide saya ya. Nah, kita lihat hubungan dari perubahan tanda hemodinamik dengan kehilangan darah ya. Ada di sini. Jadi, teman-teman, kehilangan darah 1000 cc. 1000 cc persalinan normal. Normal apa enggak? Pervaginam. Kita ingat lagi definisi. Ayo dijawab, boleh bareng-bareng. 1000 cc pada persalinan normal. Normal kan persalinannya? Normal. Normal, pervaginam. 500 cc normal apa enggak? Normal. Enggak lah, lihat. Lihat. 500 cc itu pervaginam bila persalinan normal. Kalau SC 1000 cc. Artinya persalinan normal kalau 500 cc normal enggak? Kalau 1000 cc tadi soalnya normal enggak? Diulang. Persalinannya pervaginam kan? Tadi saya tanya. AA, Bapak, persalinannya pervaginam kan? Iya Bu. Tuh. Pervaginam secara teori berapa cc? 500. Ini perdarahannya berapa? 1000 cc. Berarti tidak normal kan? Karena yang 1000 cc mah harus SC, betul? Nah, teman-teman lihat. 1000 cc itu segimana? Lihat segini. Berarti benar segini. Yang AA lihat. Seginian. Betul tidak? Atau gambar yang mana? Coba cek. Ingat nggak kasusnya? Gambar yang mana? Ini bukan? Atau ini? G apa? G apa H? Boleh dijawab. Yang paling kiri Bu, paling bawah yang 1000. G. Yang ini? Ya. Ini. Oke. 1000 cc. Estimasi ya, itu estimasi. Oke. Kita lihat ke tanda-tanda vital. Kehilangan darah 1000 cc. Kita lihat. Kenapa kita harus ngecek dengan teori? Biar kita bisa menerapkan. Ya. Oke. 1000 cc. Berarti sudah mulai mengail. Ya. Betul? Orthostatic change. Hipotensi sudah mulai ada. CRT bisa lebih dari 3 detik. Urin output diukur enggak? Enggak, karena tidak terpasang Dower kateter. Maka pasanglah, karena kita akan mengukur. Nah, berarti sudah masuk ke dalam mild, ringan. Karena sudah terjadi penurunan tensi. Kalau tensinya masih normal, masih terkompensasi. Oke, sekarang yang harus kita lakukan bila kasus seperti ini
apa? Pertama, ini masih early. Jangan sampai menjadi late. Itu yang pertama. Yang kita harus lakukan apa? Tadi. Apa coba? Ini order. Oksigenasi, pertahankan saturasi. Apakah pasien itu langsung diberikan oksigen sama AA? Ingat lagi? Diberikan oksigen tidak? Jawab aja tidak. Hah? Dijawab coba. Diberikan oksigen enggak? Jawab aja. Tidak. Enggak. Berarti ini cek. Jadi catatan sama kita ya. Yang kedua, restore circulating volume. Ganti cairan yang hilang. Langsung dipasang infus tidak? Untuk pemasangan infusnya dilakukan Kenapa? pemasangan infus Satu line apa dua line? 1. Harusnya 2 line dengan nomor yang besar. Karena kita akan melakukan resusitasi cairan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih di restore for circulating volume. Apabila kita akan melakukan resusitasi cairan, artinya akan memberikan cairan untuk menggantikan kehilangan cairan yang keluar, maka diperlukan pemantauan agar tidak terjadi edem paru. Dilakukan pemasangan apa? Apa? Apakah Anda melakukan pemasangan kateter urin? Pada saat itu sebelum tidak dilakukan pemasangan kateter urin. Ya, harus ada kateter urin karena Anda akan memantau intake output dan balance cairan. Jadi jangan sampai kita ngeguyur cairan, urin outputnya keluar, edem paru nantinya pasiennya sesak ya. Yang ketiga, obat-obatan masuk ya. Oksitosin, kemudian apa lagi? Pada saat itu dikasih obat-obatan yaitu oksitosin dan metalgen, Bu. Ya, lanjut itu ya. Kemudian dievaluasi responnya terhadap terapi. Saturasi selalu diukur, tensi selalu diukur, dan cek melalui pemeriksaan darah ya. HB, HT, bleeding time, clotting time, dan yang terakhir apa? Penyebabnya apa? Apakah atonia uteri, apakah laserasi jalan lahir, apakah sisa plasenta atau gangguan pembekuan darah. Kira-kira menurut AA waktu itu, menurut Bapak penyebabnya apa? Underlying cause-nya. Apakah atonia uteri atau sisa plasenta? Pada saat itu yang terjadi yaitu atonia uteri, yang dilakukan yaitu atonia uterinya tersebut lembek, Bu. Ya, berarti berarti yang teman-teman lakukan sudah betul. Lakukan masase uterus. Setelah masase uterus masih belum, obat-obatan masuk, lalu dilakukan kompresi bimanual interna, eksterna, KBI-KBE, kompresi aorta abdominal. Apakah sampai dipasang balon kateter? Pada saat itu tidak dipasang. Ya, pasiennya Bapak maaf selamat atau gimana? Pasiennya tersebut alhamdulillah selamat, Bu. Alhamdulillah. Ya, berarti sama Allah kita masih diberikan pertolongan. Jadi tata laksananya harus baik itu ya. Ada yang di bawah substandar, ada yang standar. Kita standarnya harus baik semua ya. Jadi tata laksananya harus fast respon. Ada SPO, nanti kita harus sering simulasi biar terjadi perdarahan. Kan kalau terjadi kegawat daruratan, kalau nggak sering simulasi nanti kita kaku, bingung. Setelah ini apa? Ambil ini, ambil itu, tapi kita nggak pernah simulasi sehingga nanti kaku. Pada saat makanya diperlukan pelatihan dan simulasi itu pentingnya. Lalu monitor, pertanyaan yang kedua. Pada saat itu teman-teman harus punya lembar monitor hemodinamik, tensi, nadi, respirasi, suhu, skala nyeri. Kalau pada saat persalinan mungkin ada partograf. Teman-teman tinggal dilengkapi itu di partograf, kan ada tensinya, kontraksinya, urin outputnya, bladdernya kan lengkap di situ ya sampai jumlah perdarahan. Nah, itu sebagai pemantauan. Yang benar isinya, yang benar pemantauannya, maka kita akan bisa melakukan tata laksana lebih awal. Benar nggak? Kalau kita nggak benar mantaunya, nggak bisa mengestimasi jumlah perdarahan, maka tata laksana kita akan telat. Jadi tidak ada namanya early rekognisi ini. Hasil akan tergantung pada early rekognisi atau immediate aggressive therapy. Hasil akan tergantung pada sejauh mana kita melakukan deteksi dini dan memberikan terapi agresif secepat mungkin.
Kalau pemantauannya nggak benar, kita mau cepet-cepet ngasih tindakan gimana? Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya? Oke. Bagaimana? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Eksandi. Selanjutnya silakan teman-teman bertanya pada Ibu Windy untuk materi kita tadi. Nunik Pitaloka, silakan Nunik. Ya silakan kepada Nunik. Jenny. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Ibu. Perkenalkan Bu, nama saya Jenny dari D3 Perawatan. Sebelumnya terima kasih Bu atas ilmunya. Tadi sudah dijelaskan tentang perdarahan postpartum. Jadi Jenny ingin bertanya Bu, khusus fase wanita-wanita dewasa yang kami alami saat ini Bu, apakah ada sarannya Bu untuk kami dalam menyiapkan rahim yang sehat agar nantinya tidak terjadi perdarahan Bu pada saat melakukan persalinan? Terima kasih Bu. Ya. Pertanyaan yang bagus ya, karena teman-teman itu tepuk tangan pertanyaannya. Tepuk tangan untuk rekan. Karena apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati yang tadi saya sampaikan ya. Jadi yang teman-teman lakukan sekarang ini namanya konsepnya adalah prakonsepsi care, perawatan prakonsepsi ya disebutnya. Kenapa disebut prakonsepsi? Kan teman-teman belum melakukan konsepsi, belum menikah, belum bersuami, belum melakukan reproduktif. Nah, kalaupun ada yang sudah menikah tapi belum hamil, itu sudah kita mulai juga prakonsepsi care. Nah, prakonsepsi itu di luar negeri itu sudah menjadi isu yang sudah dipersiapkan. Ya, misal nih kita mau nikah, sampai dicek apakah HIV-nya, apakah hepatitis, resusnya, itu sampai sedetil itu di luar negeri. Tapi kalau kita apa, kadung cinta, cinta itu buta, mau apapun tetap pengen sama si dia gitu ya, mau apapun hasil labnya ya. Malahan di kita tidak ada screening itu, cuman ini aja kan dilakukan vaksin untuk calon yang akan menikah. Nah kalau di luar itu sudah sampai sana, screening HIV, screening hepatitis, sampai resus karena bisa ada resus negatif positif dan sebagainya. Nah prakonsepsi care ini apa aja salah satunya? Sebelum melakukan konsepsi, tidak merokok, tidak minum minuman keras, ya, makanan bergizi, kemudian screening penyakit-penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini kayak apa? Keputihan, gonore, chlamydia. Ini menjadi faktor juga yang bisa mempengaruhi kesehatan rahim ketika hamil. Berapa banyak kasus dengan infeksi saluran kemih yang terjadi prematur kontraksi ketika hamil, ya? Sehingga bayinya tidak sehat atau mempengaruhi jadi preterm, jadi prematur persalinannya. Nah, teman-teman yang sedang menyiapkan masa reproduksinya dengan baik, dari sekarang makan makanan bergizi. Nah, ini remaja-remaja ini kan tiap bulan menstruasi. Ya, benar nggak? Ada nggak yang pernah dicek HB-nya? Berapa? Ada nggak? Pasti nggak. Jarang kan? Nah, coba gerak. Remaja Indonesia rata-rata anemi. Kenapa? Udah mah nggak pernah cek HB, minum minuman, habis makan A, minumnya apa? Apapun makanannya, minumannya, Botol susu. ini nggak di endorse. Nah, jadi, misal teman-teman nih makan ati ampola, minumnya si itu siang tadi, maka akan terganggu absorpsinya. Jadi Fe tadi yang masuk terhalang karena terjadi reaksi. Nah, itu contoh kasus. Udah gitu teman-teman gak suka makan makanan yang bergizi. Sukanya generasi micin, seblak,
Apalagi cimol, yang pedas-pedas, ayam geprek, yang seha-seha. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, pada saat hamil, modalnya jelek, HB-nya jelek. Ditambah ada namanya anemia, anemia yang terjadi pada ibu hamil karena hemodilusi. Jadi orang hamil mah akan cenderung hemodilusi, aneminya akan lebih. Misalnya ketika gadis 10, hamil menjadi 9. Kenapa? Ada namanya proses hemodilusi. Jadi bayangkan kalau modalnya aja udah 7, pas hamil jadi 6. Kebayang nggak mau bersalin gimana? Dapat tenaga gimana? Gimana nggak akan atonia uteri coba? Orang HB-nya juga segitu, keburu capek, persalinan lama, akhirnya persalinan macet, naik SC aja yang normal keluar 1000 cc. Ini HB-nya modalnya aja udah kurang. Nah, itu yang bisa menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Jadi teman-teman nih yang lagi prepare, sok makan makanan bergizi dan vitamin D, teman-teman. Orang Indonesia sekarang vitamin D-nya rendah, kadar vitamin D-nya. Kalau diambil darah coba cek ya, pasti rendah. Kenapa? Jarang ngejemur, ya, jarang jalan, mager, naik Grab, naik Gojek, naik motor. Coba orang luar jalan, nggak ada tuh ngangkot, semua jalan, ya. Terus sering jemur, jadi vitamin D-nya tinggi. Maka itu juga berhubungan dengan proses persiapan kehamilan. Oke, pertanyaannya bagus. Tadi jawabannya mudah-mudahan bisa memberikan bekal. Yang lainnya cari informasi ya, di googling lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya dari pertanyaan Ibu ini. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, ada? Yang di Zoom mungkin ingin bertanya? Enggak. Kepada rekan-rekan yang ada di Zoom, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan boleh di raise hand atau di mute. Sepertinya sudah cukup jelas ya. Nanti saya kirim materinya ke Bu Asma ya. Ya Bu. Kiranya Ibu untuk pertanyaannya sudah cukup, mengingat waktu menunjukkan pukul 3:30. Saya Ahmad Asrullah selaku moderator, mohon pamit undur. Kalau ada kata-kata saya mohon maaf. Kepada Ibu sebelum saya tutup. Ya. Sebelum saya tutup ada tambahan lagi dari Ibu. Ya, paling dari saya sebelum saya menutup, saya ucapkan terima kasih kepada Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang sudah mengundang saya untuk silaturahmi dengan teman-teman. Saya senang bisa bersilaturahmi lewat dunia maya, meskipun tidak dunia nyata, tapi dunia maya dulu, kapan-kapan kita bertemu. Jangan patah semangat, belajar terus, sering baca, terus nanti sering ke pasien, insya Allah teman-teman bisa menjadi para perawat yang berintegritas tinggi dan profesional. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, hatur. Baik, terima kasih kepada Ibu Bintri Natasha untuk materinya pada hari ini ya Bu. Tadi materi hari ini sangat bermanfaat dan bisa berguna bagi kami Bu. Yang untuk bertanya tadi juga terima kasih, pertanyaannya sangat baik. Baik Bu, mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini, kuliah pakar tentang asuransi gawat daruratan kasus pendarahan maternal. Terima kasih Bu sekali lagi
pada Ibu Linda Natasha untuk hari ini, materinya sangat bermanfaat. Mungkin itu saja Bu dari kami. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman izin live ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih. Itu kamera Bu Asma, saya pamit ya. Ibu-ibu yang lainnya atur nuhun. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 18 siap. Wih, Didi, bersama.